Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pelajar di seluruh Nusantara? Bertemu lagi dengan saya, Herni Susianti. Kali ini Ibu akan mengajak kalian mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul Peradaban Islam Masa Kejayaan. Materi ini biasa saya sampaikan untuk kelas 11 SMA maupun SMK. Kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dan menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan para siswa dapat menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dan dapat menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode ini juga dikenal dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah, serta Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Adapun perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa itu meliputi bidang ilmu pengetahuan ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, maupun bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam, dan Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan faktor eksternal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selanjutnya, berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab seperti Persia dan Yunani ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab, dan penguasa atau khalifah memberikan peluang kepada orang-orang non-Arab, kaum Mawali, untuk menduduki jabatan. Selanjutnya, kemajuan ekonomi, munculnya industri-industri dan perdagangan sampai ke dunia luar, serta stabilitas politik yang kondusif. Adapun tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan antara lain tokoh ilmu filsafat seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Sedangkan di bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, Ar-Razi atau Ar-Raziz. Kemudian tokoh bidang matematika seperti Umar Al-Faruq, Al-Hawarizmi. Kemudian di bidang astronomi ada Al-Farizi, Al-Ghattani, Abdul Wafa, maupun Al-Farghoni. Ada juga tokoh seni ukir seperti Badr dan Tarif. Ada juga tokoh ilmu tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Asyuda, Muqatil bin Sulaiman, serta Muhammad bin Ishaq. Serta masih banyak lagi yang lainnya.
Kemudian tokoh ilmu hadis yang kita kenal sampai sekarang, contohnya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan masih banyak lagi yang lain. Itu adalah tokoh-tokoh yang ada di masa kejayaan. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan penghayatan sejarah peradaban Islam pada masa kejayaan adalah yang pertama, kajian ilmiah bahwa kejayaan Islam terbukti pernah ada di dunia. Yang kedua, untuk tetap memelihara semangat membangun dalam rangka mencapai kemajuan di segala bidang yang menjadi profesinya. Yang ketiga, mengambil pelajaran tentang cara umat Islam dahulu mampu menjadi negara superpower di dunia. Yang keempat, timbul tanggung jawab yang tinggi untuk senantiasa memperjuangkan tercapainya kemuliaan Islam dan kaum muslimin demi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Adapun nilai-nilai luhur pada masa kejayaan Islam yang bisa diambil pelajaran hingga saat ini yaitu, pertama, hanya dengan kerja keras dan usaha yang maksimal, apa yang kita inginkan akan berhasil. Hal ini bisa dilihat bahwa Islam berkembang dengan baik di berbagai belahan dunia atas usaha yang maksimal umat muslim. Yang kedua, belajar terus-menerus dengan giat adalah kunci meraih kejayaan. Tiga, tidak berputus asa dan terus berusaha berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, sesama umat muslim adalah saudara. Yang terakhir, menjadikan perbedaan sebagai rahmat. Nah, itu tadi apa yang bisa Ibu sampaikan dalam materi peradaban Islam masa kejayaan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.